Hitung 1, 2, 3. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama kali kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, malam ini kita masih diberi umur, diberi sehat, diberi kuat beraktivitas, termasuk malam ini kita sama-sama belajar tentang agama kita melalui kitab Syarah Sulam Taufik yang disusun oleh Imam Nawawi, Muhammad Nawawi Al-Bantani. Syarahnya ya, yang disebut Mirqatu Su'udit Tasdiq fi Syarhi Sulam Taufik. Matanya Sulam Taufik yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'lawi. Tayyiballahu sarahu wa ja'ala jannata maswahu. Matanya Sulam Taufik, syarahnya namanya Mirqatu Su'udit Tasdiq fi Syarhi Sulam Taufik. Ya, kita coba, mudah-mudahan kita pahami bersama untuk bekal perjalanan hidup kita ini. Karena itu alhamdulillah kita bersyukur, dan tidak lupa juga mari kita sanjungkan salat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, termasuk kita semua selaku umat dan pengikutnya. Hadirin dan pemirsa yang saya muliakan, mari kita awali dengan sama-sama baca Ummul Kitab. Kita hadiahkan untuk mu'alif hadal kitab, penyusun kitab ini, baik Sulam Taufik maupun syarahnya, ala diniyahutin sholihah liridha'inna syafa'ati Rasulillah wa hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu. Thumma inna ruhi Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Alawi, wa inna ruhi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, nafa'anallahu bi ulumihima fid darain. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kemarin sudah kita mulai, tapi sedikit mengulang sedikit karena ada yang baru datang. Jadi kitab ini matanya disebut dengan Sulamut Taufik, syarahnya Mirqatu Su'udit Tasdiq, ya. Dua penyusun berarti. Yang di samping itu namanya Sulamut Taufik, yang di tengah syarahnya itu namanya Mirqatu Su'udit Tasdiq fi Syarhi Sulamut Taufik. Kemarin kita sudah mulai sampai beberapa halaman, beberapa baris ya. Pada intinya Syekh Nawawi Al-Bantani ini di dalam muqaddimah ini mengatakan ada banyak utusan yang datang kepada beliau, ini waktu itu di Mekah ya,
untuk membutuhkan penjelasan dari kitab Sulam Taufik ini. Ya. Lima ulika biha katsirun minal wufud wa kanat muhtajatan ila bayanil maqsud. Ya. Jadi banyak orang yang datang kepada beliau dan menyatakan mereka itu membutuhkan penjelasan ya untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh matan Sulam Taufik ini. Dan kemudian disebutkan amaroni ba'dul izzah ala an ashrahaha ya syarhan wajizan tamsan salasan la iwason la awison wala syarasan. Famtasaltu amrohu. Jadi ada beberapa tokoh ya yang menyuruh saya untuk mensyarahi, menjelaskan dengan syarah yang singkat ya, tapi padat ya, yang mudah yang mudah dipahami. Ya, makanya kemudian mengatakan beliau wala astati'u an as'alaka illa bitaufikillah. Saya tidak mampu ya untuk memberi saran seperti itu kecuali saya minta ya kepada pertolongan Allah, dengan pertolongan Allah ya gitu. Untuk memenuhi permintaan tadi, kecuali dengan pertolongan Allah ya untuk melaksanakan tugas ini. Wa inna ma raja'i fit dukhul tahta qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan harapan kami kata Imam Nawawi ya, mudah-mudahan masuk di dalam sabda Nabi kullu ma'rufin shadaqah, tahta qaulihi sallallahu alaihi wasallam, setiap yang baik ya merupakan sedekah. Jadi ini usaha ini yang menyatakan Imam Nawawi. Wadal 'alal khair kafa'ilihi, dan orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu dapat pahala seperti yang melaksanakan kebaikan itu. Wallahu yuhibbu ighathatal lafan, dan Allah itu cinta ya untuk menolong orang yang bingung, orang yang istilahnya, yang sempit, yang bingung, yang tak paham. Kalau kita ada orang bingung, misalnya mana jalannya, tiba-tiba kasih petunjuk kan. Ya Allah intinya suka pada orang yang menolong seperti itu. Nah Imam Nawawi memenuhi banyak orang yang ingin adanya penjelasan dari kitab Sulam Taufik. Makanya beliau berdasarkan hadis Nabi tadi, mudah menjadi sedekah, kullu ma'rufin sedekah, kemudian orang yang memberi petunjuknya kepada kebaikan, ini untuk memahami itu karena kebaikan itu. Kitab yang luar biasa ini, tetapi tawaduknya beliau, ya semua itu karena pertolongan Allah saya bisa, mungkin gitu, kira-kira gitu. Makanya harapan Imam Nawawi itu masuk dalam hadis tadi. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah, itu ayatnya. Dan siapa yang diberikan kemampuan ya maksudnya pemberian dari Allah, falyunfiq mimma atahu Allah, maka infakkanlah ya apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau kita diberi ilmu, nah memberi ilmu itu suruhan dari Allah itu, menyampaikan ya, mengajarkan itu infak ilmu ibaratnya. Yang punya harta dengan harta ya kan, punya tenaga untuk kebaikan semua itu infak.
Fal yunfik mimma atahu Allah itu. Ya kan? Jadi Allah apa yang berikan kita kan beda-beda masing-masing. Ada yang punya tenaga saja, ada yang punya ilmu, ada yang punya harta, ada yang punya jabatan. Itu semua pemberian Allah. Fal yunfik mimma atahu. Infak untuk kebaikan ya, karena Allah itu. Nah. Kemudian termasuk Imam Nawawi mengatakan di sini waqasti at-tabarruk. Nah ini bil ulama bil akhdhi min aqwalihim al fawadil. Ya. Jadi keinginan saya kata Imam Nawawi ini ada at-tabarruk, mencari keberkahan bil ulama, dengan para ulama. Wal bil akhdi, dengan apa? Ya. Min aqwalihim al fawadil, dengan mengambil apa fatwa-fatwa mereka yang mulia itu. Fatwa itu bisa berarti lisan atau tulisan. Iya kan? Ya, orang dulu kelebihannya termasuk menulis. Kelemahan sekarang kita ya ini, ya kan? Kalau orang dulu nggak nulis, kita nggak dapat ilmunya. Makanya luar biasa. Islam itu sekali lagi penuhi dengan ilmu. Ya. Jadi Al-Quran, kemudian sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dari situlah Allah berikan orang-orang tertentu ya, yang diberikan kemampuan lebih, seperti para sahabat, para imam-imam mujtahid dan seterusnya. Nah, di sini waqasti kata Imam Nawawi, maksud saya ya, intinya apa? At-tabaruk bil ulama, mencari berkah dengan ulama melalui fatwa-fatwa mereka yang mulia. Ya, ya kan? Ya, sekali lagi akwal ini dalam bentuk tulisan. Mungkin kalau dulu ngaji seperti ini. Ya. Makanya ada yang dulu itu ya, gurunya ngaji, muridnya yang nulis. Ya. Jadi tulisan. Nah, banyak yang seperti itu juga. Jadi kadang di atas namakan gurunya, yang nulis muridnya. Sayyidina Ali luar biasa. Yang nulis muridnya siapa namanya? Yang nusun, siapa itu? Yang pertama kali memberi harokat, ya Abul As'ad Ad-Du'ali, ya kan? Abul As'ad Ad-Du'ali, termasuk Al-Khalil, murid-murid Sayyidina Ali, itu yang ditulis atas nama Abul As'ad Ad-Du'ali, padahal dari Sayyidina Ali. Yang tawadunya lebih, Sayyidina Ali enggak tertulis namanya, padahal ilmunya Sayyidina Ali. Yang suruh ini, yang suruh ini, suruh ini. Orang dulu nggak pengen disebut. Nggak pengen diakui manusia. Malah diakui, apalagi pencitraan nggak ada. Nah, itu. Nah, ini Imam Nawawi ini ngalap berkah bahasa Jawanya, mencari keberkahan ya dengan para ulama melalui fatwa-fatwa mereka yang mulia, pendapat-pendapat mereka, kemudian tulisan-tulisan mereka ini. Mengatakan fa inna man arada jasadahu lil matar asabahu qallun illam yusibhu wabilun. Liqouli ta'ala innamal a'malu binniyat. Yang disebutkan ya. Maka sungguhnya orang yang menampilkan ya, jasadnya untuk ke hujan ya, katakan di tadi hujan, maka akan terkena ya, cipratan hujan itu. Illam yusibhu wabilun. Jadi tolun wabilun, mator itu kan hujan. Tapi hujan yang kayak apa? Ini kalau bahasa Arab itu luas ini. Kalau kita kan hujan rintik-rintik,
hujan lebat, hujan petir, ya kasih sifatnya. Bahasa Arab masing-masing aja namanya. Ini matorun hujan, tolun hujan, wabilun hujan, watkun hujan. Tapi hujan yang kayak apa itu? Nanti dilihat itu. Kalau kita kan miskin bahasanya. Kita kasih sifat doang. Hujan gerimis, hujan apa? Orang Arab itu unta 1 tahun namanya ini, unta 2 tahun namanya sendiri. Ya itu di sini ya mungkin kita lihat ini kalau misalnya ada hujan, ya orang itu kemudian menampakkan apa itu badannya ke hujan, mesti kena air itu kira-kira gitu, ya kan? Nah, kalau enggak kecipratan airnya, ya. Kalau dalam bahasa kita hujan-hujanan, nah kena air hujan. Nah, ini Imam Nawawi menggambarkan seperti itu, ya, iya kan? Jadi beliau ibaratnya masuk di dalam apa area ulama, guru-guru yang mulia dulu. Ya, tadi tabaruk kan, ngasih berkah kepada para ulama. Ini digambarkan kalau seseorang itu menyodorkan jasadnya, badannya ke hujan, ya asobahu tolun, akan terkena juga airnya itu, air hujan. Illa misibhu wabilun. Kalau enggak misalnya apa itu terkena apa air derasnya, ya tentu kecipratan itu. Jadi ini keberkahan maksudnya. Beliau niatnya untuk mencari keberkahan para ulama, dengan mensyarahi ini tentu akan sadi kena air hujannya, kalau kena ilmunya, keberkahannya pasti. Nah, dan sekarang itu orang kalau santri itu kan tahu berkah. Kalau nggak santri nggak tahu. Makanya kalau kita dulu waktu nyantri itu ada guru yang mungkin di jalan kerepotan, kita seneng bantu karena cari berkahnya. Saya pernah dulu ada guru tahfidz saya, sepedanya gembos, sepeda ontel. Saya tuntun Pak Yai, saya tuntun. Saya aja Pak Yai tinggal jalan. Cari berkahnya. Waktu saya ngaji dulu juga begitu. Namanya Kiai Haji Masyari itu, ngaji pagi, ngajinya sebentar, kemudian suruh cabut-cabut rumput, bersih-bersih sekitar rumahnya. Kita senang para santri. Tanpa mengharap-harap apa-apa. Cari berkahnya. Itulah orang santri. Ya kan? Cari berkahnya. Sampai Pak Yai mengatakan, masih ingat ya? Man khodama khutimah. Siapa yang berkhidmat nanti akan dikhidmati. Siapa yang melayani akan dilayani. Nah orang sekarang kan pengen dilayani doang. Nggak pernah melayani. Ini bahasa birokrat ini. Katanya mengabdi, melayani rakyat. Bahasa polisi kan itu. Tapi kenyataannya pengen dilayani. Ini kalau santri dulu sama guru begitu, man khodama khutimah, kita semangat bersih-bersih cabut rumput ya. Cari apa? Berkah. Bukan cari teh, cari kopi, bukan cari keberkahan ilmunya. Itu. Makanya kalau nggak santri nggak tahu apa itu berkah itu. Ziyadatul khair, tambah kebaikannya. Jadi ilmu itu juga ada dua, ilmu yang manfaat, ilmu yang tidak manfaat, ilmu yang nggak ada berkahnya, ada ilmu yang berkah. Orang punya ilmu tapi kalau nggak berkah, nggak memberi manfaat pada dirinya, apalagi pada orang lain. Ya itu. Oke, makanya dulu ada pesantren barokahan ibaratnya gitu. Jadi nyantri di pesantren yang untuk keberkahan saja. Ya mungkin nggak lama. Ada pesantren ilmu, ada santri pesantren keberkahan itu. Nah ini, jadi Imam Nawawi cari keberkahan untuk menyalahi kitab Sulam Taufik ini. Beliau menggambarkan ya seperti orang yang
menyodorkan badannya ke air hujan, ke hujan ya akan kena hujan juga. Nah, beliau masuk di dalam ilmunya yang ditulis ya oleh Syekh Abdullah ini, dia cari keberkahan dari ilmunya juga, ilmu guru ini. Nah, di sini Sulam Taufik ini tadi yang menyusun adalah Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hashim Ba'lawi. Ini Ba'lawi ini. Yang sekarang bilang ini. Nah, saya sampaikan kemarin kita nggak perlu ikut pro kontra ya. Karena Islam itu jelas. Ya. Jadi kita menghargai ilmu dan kesolehannya. Apalagi bisa jadi memang juga suriah Nabi, bisa jadi kan. Karena yang namanya penelitian itu ada keterbatasan juga. Nah, jadi kita nggak ikut kalau misalnya tidak keturunan pun ya, kalau memang soleh ya tetap harus kita hargai, kita muliakan. Jangan dikebiah-uyah. Pokoknya Ba'lawi. Kenyataannya Imam Nawawi tawadhu itu mensarahi dari keluarga Ba'lawi ini. Walaupun yang namanya manusia itu jangankan keturunan Nabi juga yang Nabi Nuh anaknya juga nurunin bapaknya. Makanya kata Rasulullah kan, la fadla li Arabiyyin wala ajamiyyin. Tidak ada kelebihan untuk orang Arab atas orang asing, Arab non Arab. Sebaliknya juga, wala ajamiyyin. Apa itu? La fadla li ajamiyyin ala Arabiyyin. Sebaliknya, orang non Arab tidak lebih baik daripada orang Arab illa bittaqwa, melainkan karena ketakwaannya. Jadi kita melihat itu. Orang mana saja kalau betul-betul baik dan takwa ya orang mulia itu dan harus kita muliakan. Ya. Mau turunan siapa saja. Ya. Jadi ini Ba'lawi yang menyusun ini. Ya. Makanya hati-hati. Ya. Jangan dikebiah-uyah ya. Kadang-kadang orang saking adanya oknum semuanya disamakan, itu salah besar ya. Nah, kemudian tadi intinya Imam Nawawi tabarruk ya. Tadi mencari berkah kepada orang alim yang bernama Syekh Abdullah ini yang Ba'lawi ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan beliau. Kita semua mengkaji ini juga mudah-mudahan mendapatkan keberkahannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu binniyat. Nah, ini kata beliau. Makanya tadi kosti kan. Nah, maksud saya, tujuan saya adalah apa? At-tabarruk bil ulama. Ya kan? Bil akhdi min aqwalihim al-fawadil. Ya kan? Jadi ini beliau menampilkan hadis innamal amalu binniyat ini, maksudnya tujuan niatnya beliau adalah tabarruk, ya, mencari keberkahan. Nah, kalau kita ngaji ini kita sama-sama mencari keberkahan, baik dari apa yang menyusun Sulam Taufik maupun yang mensyarahinya Imam Nawawi maksudnya. Kita harus menata niat ini, at-tabarruk juga ini, mencari berkahnya. Saya masih teringat soalnya dulu kiai saya itu di Jombang, Ki Mustain itu masih terngiang-ngiang, kalian mau jadi apa saja nanti, mau jadi tentara, mau jadi pedagang, mau jadi kiai, mau jadi apa namanya politisi, itu apapun, yang penting nanti ketemu di Sulam Taufik. Yang penting ketemu di Sulam Taufik, karena ini dasar pokok. Sulam Taufik itu isinya apa? Kemarin sudah kita lihat, ada 3 hal isinya. Pertama tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, akidahnya itu. Yang kedua fikih, ya, fikihnya
Syafi'iyah. Yang ketiga, intinya tasawuf dan akhlak. Jadi walaupun ini tipis, tapi ini ibaratnya apa ya, bertuah kira-kira sekarang. Jadi tipis kalau bahasa Jawanya ampuh, tapi ini tahu ampuh. Ampuh itu apa? Nah, ampuh itu kokoh dan mantap dan manjur, itu ampuh. Ada orang dipukul misalnya nggak merasa sakit, kamu ampuh. Ada orang kena pukul dikit udah sakit kan. Ini ampuh, ini kitab ini kecil ya, tipis tapi ampuh itu. Nah, ampuh itu berkualitas, kokoh, mantap dan bertuah ibaratnya. Bertuah. Ada apa kalau bahasa Jawanya, ada upasnya ibaratnya. Upas itu kalau ular itu kan ada bisanya. Itu ampuh. Ada bisanya kalau ular. Nah, ini kita dipahami itu. Ya. Makanya innamal amal binniyat itu kaitannya waqasdi ya. Jadi bukan karena apa-apa. Imam Nawawi mensyarai kitab Sunnah itu adalah apa? At-tabarruk. Ya. Dengan ulama-ulama melalui, kalau ini tulisannya sekarang, dulu fatwa-fatwanya. Gitu. Jadi kita juga begitu, at-tabarruk aja. Nanti keberkahan dari ilmunya orang-orang yang menyusun ini, yaitu Syabdullah dan juga Syekh Nawawi. Wasammaituhu, dan kami namakan apa itu? Mirqatu su'udit tasdiq fi syarhi sulamit taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Wah, luar biasa ini. Ya, jadi Imam Nawawi menamakan sarannya ini dengan mirqatu su'udit tasdiq. Apa mirqat itu? Ya, alat naik apa? Tangga ya. 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 Jadi tangganya menaiki pembenaran untuk menjelaskan sulam taufik, tujuannya ila mahabbatillahi ala tahqiq, menuju cinta kepada Allah dengan sesungguhnya. Ini di tangga naiknya pembenaran, kebenaran di dalam menjelaskan sulam taufik menuju mahabbatillah ala tahqiq, menuju cinta Allah dengan sebenar-benarnya. Ini intinya apa? Intinya mahabbatillah, cinta Allah dengan sesungguhnya, tujuannya. Makanya tadi kitab ini tipis tapi luar biasa. Karena endingnya adalah mahabbatillah ala tahqiq. Jadi cinta Allah dengan sesungguhnya. Kan banyak orang mengatakan cinta Allah tapi nggak sesungguhnya, nggak ada buktinya. A'ani Allah Ta'ala ala ikmalihi wa ja'alahu khalisan liwajhi bikaramihi wa ifdalihi fala mahraba illa ilaihi wa la i'timada illa alaihi wa huwa hasbi wa ni'mal wakil fas'aluhu as-sitral jamil. A'anani Allah, semoga Allah menolong aku, kata Syekh Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kami, memberikan pertolongan kami untuk bisa menyempurnakan ya,
dalam pekerjaan ini ya. Wa ja'alahu khalisan, dan menjadikannya karya ini khalisan liwajhi ya, sebagai karena murni karena Allah saja ya, bikaromihi ya, dengan anugerahnya, kemurahannya dan anugerahnya, wa fadlihi fala mahraba illa ilaihi, maka tidak ada tempat lari ya kecuali kepada Allah saja ya. Tidak ada tempat menuju kemana saja kecuali ila ilaih, wala i'timada illa alaihi, tidak ada pegangan apapun kecuali hanya kepada Allah, wa huwa hasbi ya, jadi Allah lah yang mencukupi aku, wa ni'mal wakil, dan sebaik pemelihara, fa as'aluhu as-sitral jamil, maka kami minta kepada Allah as-sitral jamil. Apa? Tutup yang baik ya. Ya. Jadi ya sattar, ya, Allah itu ya sattar kan, yang maha menutupi. Menutupi apa yang jelek-jelek ini. Nah, Imam Nawawi minta as-sitral jamil ya, tutup yang baik ya. Mungkin ada kekurangan apapun ya, ditutupi dengan kebaikan-kebaikan, ditutup ya. Ya sattar, ya sattar. Ini kalau kita ini dibuka aib kita, Allah nggak lindungi kita banyak sekali. Kalau maksiat itu misalnya ditampakkan satu maksiat mata, pinjol matanya, ya kan gitu kan. Satu maksiat pipinya meletis ini, tahu ada. Kalau tutup kita ini, ya kan. Sama dengan bedanya umat-umat sebelum Rasulullah dan setelahnya, ya kan. Makanya Rasulullah disebut rahmatan lil alam itu banyak hal. Salah satunya tidak langsung dihukum ibaratnya. Kalau Muhammad dulu kan bandel ibaratnya, sama nabinya dihukum oleh Allah langsung. Nabinya minta apalagi. Iya kan? Dan Nabi Nuh pertama kan. Ya, itu kan udah habis yang balilu semua. Berikutnya begitu. Nah setelah Nabi Muhammad, salah bentuk rahmat dari Allah dari Rasulullah itu adalah tidak seperti itu. Umat setelah Muhammad ini kalau melakukan katakan dosa-dosa nggak langsung dihukum baratnya umatnya itu. Ya. Ya. Ini bedanya. Apa itu? Ada ayatnya itu. Jadi itu rahmat salah satunya. Setelah Rasulullah tidak seperti umat-umat sebelumnya yang kalau misalnya balilu kepada Rasul itu langsung Allah berikan hukumannya. Tapi Nabi Muhammad tidak, itu ditunda ibaratnya, nggak langsung konstan ditunda. Tapi Allah nggak lengah ya, ibaratnya kepada kezaliman itu. Innama yu'akhiruhum yaumin tashkhasul absar itu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Nah, ini siapa musannif ini? Yang nyusun kitab Sulam Taufik. Yaitu siapa? Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Pahlawi. Jadi nama Abdullah itu nama peken zaman dulu. Makanya harus ada pinnya. Banyak nama Abdullah dulu.
Makanya pada masa Nabi itu ada Abdullah, tapi kemudian dinisbahkan pada ayahnya kan. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, itu kan namanya Abdullah semua. Dan kenapa disebut orang tuanya? Salah satu hikmahnya itu supaya orang tua itu juga bisa telah memberikan pengajaran kepada anak, ya, supaya apa, kebaikan orang tua itu bisa berlanjut juga. Ini itu ini beda ini. Di sana kemudian banyak nama sama salah satunya ya. Tapi tujuannya bukan itu aja. Misalnya Umar, ada Abdullah bin Umar. Ya, jadi kebaikan orang tua yang telah mendidik anaknya menjadi ulama, itu apa namanya, supaya menjadi contoh. Nanti anaknya juga harus mengikuti jejak seperti orang tuanya. Nah, itu bukti orang tua berhasil. Nah. Lalu yang baik, enggak ada Ibnu Abi Lahab, enggak ada ya. Ibnu Abi Jahal. Ya, tapi nggak disebutkan. Jadi orang tuanya berhasil, ya, supaya dilanjutkan. Itu nasab tuh di situ juga terkait. Kalau zaman di daerah kita namanya trah. Nah, jadi trah siapa? Ulama besar ya, kalau bisa anak-anaknya ya, menjaga nama baik itu, melanjutkan perjuangannya, kan gitu. Tujuannya kan itu. Tapi boleh kan mulai sekarang itu. Apa? Ya mulai kita kayak anak saya itu namanya, nama belakang itu nama saya semua, Nurholis semua. Aisyah Nurholis, Dafa Nurholis, nggak apa-apa. Kalau pakai begini itu saya coba lagi dia pakai ini. Jadi mau. Ya, apa-apa. Jadi qala al-musannif rahimahullah taala bismillahirrahmanirrahim. Jadi Syabtul itu ya, dengan mengawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam tulisannya. Maksudnya apa? Bikulli ismin min asma'idzat al-mausuf bisifatil kamal u'allifu, ya kan? Fallahu ismun liwujudin limawujudin wajibin. Itu ada memnya kan? Limawujudin wajibin. Wajibil wujud maksudnya. Mausuf bis sifat munazzah anil afat la syarika lahu fil makhluqat. Maksudnya bismillah itu apa di sini? Maksudnya bikuli ismin, dengan setiap nama min asma'idzat, ini kan Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Dengan nama-nama zat yang diberi sifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, u'allifu. Nah ini saya menyusun. Menyusun ini kata Syabtul ya. Menyusun itu dengan diawali dengan asma'idzat Allah itu. Fallahu, lafadz Allahu itu ismun, itu nama, limaujudin wajibin, wajibil wujud, nama wujudnya zat yang wajib wujud, wajibil wujud. Kalau yang selainnya apa? Mungkinul wujud. Wajibil wujud, wajib itu pasti adanya, la awwala wala akhir. Dari yang wajibul wujud baru lahir mungkinul wujud, yang wujudnya tergantung kepada wajibil wujud, namanya mungkin. Ya, semua ini mungkin. Nah, kalau ada awal ada akhir, ya kan?
Kita ini ada awalnya kan, pasti ada akhirnya. Alam ini kalau di dalam konteks filsafat disebut Allah itu namanya prima causa, sebab utama dari segala sebab wujud ini. Nah, prima causa bahasa filsafatnya itu. Jadi yang wujud itu karena ada sesuatu yang wajibul wujud. Yang tidak ada awal, tidak ada akhir. Namanya Allah itu nama dari tadi. Nah, dari zat yang wajibul wujud itu. Jadi fallahu ismun limaujidi wajibil wujud. Limaujudin wajibil wujud. Sesuatu yang wujud yang wajib wujudnya. Ada wajib, ya, ada sebaliknya apa? Mustahil kan? Ada tengah-tengahnya yang jaiz, ya kan? Ya. Kita ini jaiz wujudnya, bisa wujud bisa tidak. Mausufin bisifati, ya, yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan ini. Jadi tadi kalau ataf dengan ismun ya, wallahu ismun itu munazzahun berarti. Wallahu ismun kan, wallahu munazzahun. Jadi munazzahun yang dibersihkan, disucikan, dijauhkan anil afat. Dari apa? Afat. Ini afatid dunia. Apa? Hancuran. Kemadorotan yang membahayakan. Jadi Allah nggak akan hancur, nggak akan sirna dan seterusnya. Sifat-sifat kesempurnaannya itu munazzah anil afat la syarika lahu fil makhluqat, yang tidak ada sekutu baginya dalam segala makhluk ini. Artinya semua makhluk nggak ada yang menyamainya karena dia khalik. Namanya makhluk dan khalik beda. Iya kan? Jadi la syarika. Khalik ma siwallah fahuwa makhluk. Selain Allah ada makhluk yang tidak sama dengan yang menciptakan, yaitu Allah sebagai khalik. Makanya kalau berdoa kepada Allah, kita sesuaikan dengan al-asma al-husna itu. Kalau kita lagi pengen cari rezeki, ya Allah ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya berarti ya termasuk rezeki itu. Sambil matanya dengan ya Razak, ya Razak. Nah, Gojek kan gitu kan, cari penumpang, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak. Jadi ada al-asmaul husna ya, 99. Faqauluna wajibul wujud itu raddun ala man qala annallaha jismun. Maka ucapan kami sebagai syarah tadi disebut wajibul wujud itu kan dari Imam Nawawi itu. Wajibul wujud itu raddun, merupakan penolakan ala man qala, terhadap orang yang mengatakan in annallaha jismun. Sungguhnya Allah itu jisim. Jisim itu apa? Materi maksudnya.
materi. Li'annahu idza kana jisman yakunu jaizal wujud. Sebab kalau Allah itu jisim, maka keberadaannya menjadi jaizal wujud. Jaiz wujudnya, tidak wajibul wujud. Ya, jisim materi itu bisa jaiz wujudnya, bisa hidup, bisa wujud, bisa hilang kayak kita ini, termasuk alam ini bisa hilang. Ya kan? Makanya Allah itu bukan jisim. Ya, itu tauhid nanti kaitannya. Tidak dalam bentuk jisim, materi maksudnya. Kayak kita ini kan ada materi, ya kan? Ada roh yang tidak materi, roh aja. Ya, walaupun itu makhluk itu. Materi hilang. Nah, ketika mati udah rohnya terus, cuman pindah ke alam lain. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz kan, khulqal insan lil abadihi. Maksudnya jatuh abadi. Itu dari zat yang abadi. Tapi beda abadinya ruh kita dengan Allah. Ya kan? Ruh Allah, Allah abadi tanpa batas. Nah, ruh kita tergantung kepada Allah yang kita ini terbatas. Ruhnya, ciptaan. Jadi kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khulqal insan lil abadi. Intaqala min darin ila darin. Kita pindah. Kita ini jisimnya hancur, ya kan? Hilang. Nah, ruhnya, alamnya tidak fisik lagi, tidak materi. Dia pindah ke alam lain. Ini namanya jisim itu hancur, materi. Cuma nanti ada yang mengatakan yaumul qiyamah itu ini hancur semua. Kalau kata filsafat sesuatu nggak bisa hilang, hanya ganti bentuk. Makanya ada Al-Quran yang menyatakan apa? Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawati matwiyatun. Jadi pada hari bumi ini diganti, dirubah bentuknya. Ya, jadi udah berubah. Ya kayak kepala orang ketindas truk itu, kepalanya berubah bentuknya jadi lebar. Naudzubillah, ya kan? Ada begitu. Jadi ini hancur-hancuran tapi nanti ganti bentuk, berubah bentuk. Terus ini tanya ya, mungkin udah tahu ya jatuhnya itu ya. Apa? Kalau kita lagi zikir kan kadang-kadang kita zikirkan ya roja, ya partner, itu kan. Maksudnya itu apa kita membayangkan sesuatu atau kita kosong aja gitu, kosong atau cuma apa namanya lidah kita atau mulut kita yang berucap atau mungkin kita harus membayangkan sesuatu atau gimana? Ya, zikir itu kan ada yang jahar yang lahir dengan mulut, dengan suara, ada dengan hati. Intinya ada terkait dengan zat yang wajibul wujud tadi. Bahwa kita ini salah satu kemarin kita sampaikan ya, disebut alam, itu kan tanda wujudnya wajibul wujud yang maha kuasa. Makanya ini alam. Alamun itu kan tanda. Alamin nah, berarti jamak, banyak tanda. Nah, jadi ketika zikir kita ini malah apa? Mengingat apa yang ada dalam makhluk ini akan sampai kepada yang menciptakan Khalik itu. Kita nggak bisa memikirkan Allah itu kayak apa. kan gitu. Apa itu? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fatahlik. Berkaitan dengan makhluk. Jadi kita melihat ibaratnya ini paket ini akan terbayang penciptanya ini. Jangan bayangkan penciptanya, tapi
Ini bikinan siapa ya? Iya kan? Kok cakep ini dari siapa? Berarti ya, pikiran nggak boleh kosong juga. Iya. Jadi kalau kita betul-betul berpikir begitu, kayak pergerakan, saya kadang-kadang di musola itu pikir ada motor lewat semua itu tanda-tanda kekuasaan Allah yang menggerakkan, itu kan, yang menggerakkan, termasuk sore, matahari, bulan itu. Ya, jangan dipikir kayak apa yang menggerakkan. Ya itu maha kuasa, makanya pakai Allahu Akbar itu sudah nggak bisa, sudah mentok berarti. Allahu Akbar itu. Jadi kalau ada orang pikir kadang-kadang dia kerasukan gitu ya. Apa? Jadi emang benar ya. Ada yang kerasukan tuh masukkan jin, berarti kosong atau gimana itu? Iya, kalau gitu kan ya. Nah dianya nggak ada itu, jinnya yang ada itu berarti. Yang pikir. Gini kayak dulu ya ada yang istilahnya kawan itu dikasih jikiran, dia belajar silat, dikasih jikiran gurunya. Memang gurunya ini bukan orang tahu kan ahli jikir lah. Ya akhirnya yang masuk jin. Kayak gitu. Iya, kita ini wadah aja kan. Jadi itu apa karena dia kok lagi pikir itu kan apa kosong atau gimana tinggal jin bisa masuk. ya, jadi ada yang salah di situ berarti maksudnya. Ya. Mungkin gurunya mungkin malah pengen ketemu jinnya itu bisa jadi. Gurunya masih nah, iya, masih kecil. Apa? Tapi itu gurunya malah bohong nggak bisa, nggak sanggup ya. Karena katanya kalau jin itu udah masuk ke dalam diri kita, dia manggil teman yang lain. Dibuang satu, mulai gitu. Sampai tua kan ini begitu. Ya itu kayak Pak D. Doel itu yang baca surat jin, jin pada datang. Itu karena pikirannya kosong gitu. Ya bisa masuk di dalam dirinya. Makanya kalau mau beli pikir itu ngeri gitu kalau bukan guru mursyid gitu. Makanya kalau tarekat itu ada mursyid di situ. Mursyid dari gurunya ke gurunya ada ijazah. Enggak sembarang kalau amal-amal gitu sebetulnya. Makanya man ta'allama bi ghairi siapa? Syaihi apa? Syaihu syaitan. Siapa belajar tanpa guru, gurunya jadi setan. Apalagi yang amal-amal tertentu. Setannya masuk, jinnya masuk tadi. Ada yang memang ibaratnya dikasih, kalau ada guru kan tahu dosisnya. Kamu belum sampai di sini. Kalau gurunya tahu. Kalau kelebihan bisa berapi nanti. Karena kadang-kadang guru gak gampang ngasih, yang ngerti kekuatan jiwanya, kekuatan batinnya itu kan amal-amal batin itu. Para dokter tahu dosisnya harus pakai ini. Kalau tanpa resep ibaratnya bisa keracunan kira-kira begitulah. Iya kan? Wirid-wirid juga begitu. Hizib itu begitu juga. Terus ada gurunya yang tanggung jawab. Kira-kira kuat enggak? Kalau enggak kuat, ada zikir yang keras. Harus diimbangi apa soalnya gitu. Diimbangi amalia apa gitu. Bukan zikir doang. Gitu. Hizib itu kan gitu. Iya, saya pernah dikasih juga hizib asror. Itu kita itu. Kayak hizib nasar itu kan keras itu. Kalau nggak diimbangi, ya, bisa berapi itu. Jadi ini apa Imam Nawawi ya. Jadi mensarai Bismillah tadi yang ditulis oleh mu'alifnya Syekh Abdullah tadi. Nah, beliau menjelaskan ini. Faqauluna wajibul wujud itu kan dalam penjelasan itu raddun ala man qala innallaha annallaha jismun li'annahu idza kana jisman yakunu jaizal wujud wa qauluna mausufun bis sifat. Ini dalam syarahnya itu
Ucapan kami mausufun bisifat, disifati dengan berbagai sifat kesempurnanya, raddun alal mu'attidin, merupakan penolakan terhadap orang yang menafikan, ya, an-nafid bisifatillahil ma'ani. Jadi itu sebuah penolakan terhadap orang yang tidak percaya, tidak mengakui adanya sifat-sifat ma'ani. Ini kelompok Mu'tazilah ini. Mu'tazilah itu nggak mengakui sifat Allah. Kalau ahli sunnah kan sifat Allah seperti dalam Al-Quran. Innallaha sami'un basir. Allah itu punya sifat. Kalau Mu'tazilah menafikan. Tidak ada sifat. Jadi kalau as-sam'u aidzatuhu. Ini bedanya. Bedanya nggak ada sifat 20, sifat apa itu. Kalau Mu'tazilah itu termasuk, ini kan ahli sunnah ini, mengatakan al-mausuf bis sifat itu, karena ahli sunnah itu mengakui adanya sifat-sifat Allah. Sementara Mu'tazilah tidak mengakui adanya sifat Allah. Tujuannya sama. Tujuannya apa? Untuk mensucikan Allah. Tauhidullah. Mu'tazilah kalau bersifat berarti nggak tauhid gitu. Nggak isa. Tapi nggak sesat itu. Ya beda paham ya, intinya tauhid yang benar kan. Cuman tauhid, cara mentauhidkan itu pemahamannya berbeda. Mu'tazilah kalau Allah bersifat berarti murakkab, berarti tersusun, berarti nggak isa. Ahli sunnah ya sifat itu tapi tidak melekat dalam zatnya, berarti itu. Jadi nggak mengurangi keisaannya. Karena Allah pun menyatakan dalam Quran kan, Ar-Rahman Ar-Rahim kan sifat. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu kalau di dalam konteks kita namanya sifat yang salah satu sifat Allah. Kalau Mu'tazilah Ar-Rahman Ar-Rahim aidzatuhu. Jadi zatnya Allah itu yang Rahman Rahim. Kalau di Indonesia apa tadi Mu'tazilah itu? Di sini Mu'tazilah itu aliran rasional. Dulu di Indonesia itu yang mengenalkan ya Pak Harun Nasution, Profesor Harun Nasution. Pemikiran-pemikiran. Jadi kalau Mu'tazilah itu aliran rasional sebutnya. Jadi nggak ada kelompoknya, kelompok intelektual itu. Hanya ada. Sementara ahli sunnah wal jamaah itu aplikatif lah. Jadi yang sudah ada itu, ahli sunnah itu juga ada dua. Ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Asy'ariyah itu agak dekat dengan Jabariyah. Maturidiyah agak dekat dengan Qadariyah. Atau Mu'tazilah dekat dengan Qadariyah. Jadi kemampuan manusia. Jadi misalnya kalau aliran Mu'tazilah itu misalnya naik motor jatuh, ya, misalnya itu pertama yang disalahkan dirinya sendiri. Kalau paham kita di sana innalillah, ini takdir Allah kan gitu. Makanya ketika Nabi Ibrahim dibakar gak terbakar, itu kalau kata kita kan mukjizat ya. Jadi atas kuasa Allah lah Nabi Ibrahim diberikan. Kalau kata Mu'tazilah itu api zat bakarnya itu yang dihilangkan oleh Allah. Zat bakarnya itu dihilangkan atas doa Nabi ya naru ya kan, ya naru kuni bardan wasalama itu. Jadi bukan Nabi Ibrahim yang terbakar, daya bakar api itu yang dihilangkan. Ini kan cara pemahaman yang rasional itu. Kalau kita Nabi Ibrahim yang hebat atas kita ahli sunnah itu. Ya kan? Ya intinya sama, cuman cara pandangnya berbeda. Jadi ya itu misalnya orang jatuh
atau tabrakan mobil, ya, nggak apa-apa. Kalau kata ahli sunnah kan, wah itu atas pertolongan Allah semata, mukjizat itu. Kalau kata orang sini mukjizat ya. Nah, kalau kata Mu'tazilah, kenapa nggak apa-apa itu? Kira-kira dia nggak kegencet, nggak apa ya nggak apa-apa. Jadi mandang itu secara rasional. Makanya apa itu? Istilah dekat kepada, dulu kan ada dua aliran. Di dalam Al-Quran dua-duanya ada. Yang cenderung Jabariyah, ada yang cenderung Qadariyah. Jabariyah itu maksudnya apa? Semua adalah titah Tuhan. Manusia itu nggak apa-apa. Qadariyah, semua yang terjadi karena manusia. Tuhan nggak terlibat kira-kira. Dua ada ayat itu. Misalnya wama romaita romaita walakin Allah roma ya. Itu alat Jabariyah. Kamu ketika melempar nggak kamu, tapi Allah yang melempar. Makanya kemarin ketika tentara Yaman menunjukkan rudal kan baca ayat itu. Wama romaita walakin Allah roma. Puas. Bukan saya ini, Allah yang menyampaikan dasar itu. Itu ibaratnya itu dalil Jabariyah salah satunya itu. Kalau Qadariyah ada dalilnya juga, ya kan? Jadi misalnya apa itu ayat-ayat tentang Qadariyah ya kesalahanmu itu ya salahmu sendiri ya. Jadi dua-duanya ada ayatnya. Mungkin yang nge-extend jadi Jabariyah dan Qadariyah. Nah dari sinilah kemudian ada paham-paham yang lebih dekat ke Qadariyah, kayak Mu'tazilah. Nah, ada yang dekat ke Jabariyah, kayak Asy'ariyah itu agak dekat ke Jabariyah. Nah, gitu. Jangan. Nah, itu jadi perdebatan itu. Nah, jadi makanya sampai pelik itu masalah itu. Antara apa kekuatan berbuat manusia itu dari siapa? Kan diurai itu. Irodah manusia ada, ya kan? Nah, tapi kudroh, nah ini dibagi-bagi kemampuan itu. Apa setiap kita punya keinginan tercapai? Kan belum tentu. Nah, kudroh itu nanti dipelik itu di dalam madzhab Asy'ariyah itu pelik diurai. Antara punya keinginan dan kemampuan ada, makanya ada namanya kasabnya di mana, usaha manusia di mana batasnya. Ya. Jadi sama dengan kita berusaha, ke hasil usaha itu kira-kira apa, katakan tangan Allah sampai berapa persen, tangan kita berapa persen untuk sukses suatu usaha itu. Kalau Jabariyah kan ya semuanya Allah kalau kalau Mu'tazilah analisis kenapa ini nggak berhasil kira-kira. Nah, mungkin itu. Ya, jadi ini kata Kiai Syekh Nawawi ini dengan mengatakan mausufun bisifat tadi itu adalah sebuah penolakan terhadap golongan yang menafikan sifat-sifat ma'ani ya. Wa qauluna munazzahun 'anil afat raddun 'ala man wasafahu ta'ala ya bin naqaisi. Dan disebutkan tadi dalam penjelasan munazzah 'anil afat tadi ya. Allah itu munazzahun 'alal afat 'anil afat ya, suci, dijauhkan dari apa kehancuran dan lain-lain, itu raddun, itu sebuah penolakan alaman wasofahu ta'ala bin naqais, terhadap orang yang memberi sifat Allah dengan sifat-sifat kekurangan. Ada salah satu ini ahli filsafat Islam. Jadi kalau kata filsuf Muslim juga, Allah itu nggak tahu sedetail-detailnya. Ada batasnya, ya.
Ia menciptakan ya, tapi nggak tahu. Itu ada golongan dari filsafat itu, ya dia rasionalis. Allah menciptakan, makanya ada keterbatasan di situ kan. Itu yang ditulis ahli sunnah. Kalau ahli sunnah ya Allah tahu semuanya. Ngatur semua ciptaannya ini. Ini disebut dengan tadi apa itu munazzah anil afat ini, itu merupakan apa penolakan terhadap orang yang beri sifat dengan sifat yang mengindikasikan adanya kekurangan. Disamakan sama makhluk. Masuk Allah tahu sampai sini-sini. Kira-kira begitulah. Nah, ini kalau sunnah tidak seperti Allah Maha tahu segala-galanya. Sekecil-kecil pun. Kalau filsafat itu enggak begitu. Allah tahu globalnya. Tahu globalnya. Makanya Allah menciptakan malaikat untuk nulis yang kecil-kecil itu. Padahal kalau dalam ahli sunnah Allah menciptakan malaikat yang nulis itu untuk jadi hujah nanti, jadi alasan bahwa Allah tidak zalim, ini berdasarkan catatannya begini. Iya kan? Nah, iya. Padahal itu kata Mu'tazilah, disitulah Allah nggak tahu detail-detailnya gitu. Namanya gitu. Nah, nyuruh malaikat yang ngatur itu. Allah besarannya aja. Itu di sisi lain di sini itu ditolak pendapat seperti itu. Dalam ahli sunnah Allah serba tahu apa saja yang Allah ciptakan itu. Ini berarti. Ya, sampai isi hati pun animum bidatis sudur kan. Jadi dasarnya sunnah di Al-Quran juga ada di situ. Jadi satu itu aliran Mu'tazilah yang rasional tadi, ada lagi tadi aliran apa tadi filsafatnya. Jadi dalam teologi itu ada macam-macam. Makanya Imam Ghazali kan itu dari ahli sunnah, ya ada karangannya Tahaffudzul Falasifah itu kan, rancunya ahli filsafat itu kan termasuk hal seperti tadi. Sama Ibnu Rushd ya. Jadi apa Imam Ghazali itu kan belajar semuanya, filsafat dulu belajar, kelemahannya di mana kan itu, pola pikirnya kayak mana, luar biasa itu. Ilmu kalam, teologi belum belajar, kemudian tasawuf belajar. Cuman yang menenangkan beliau akhirnya ke tasawuf karena hakikat. Jadi makanya tadi ada dalam teologi itu ada macam-macam ya, pendekatan ya, cara pandang. Ada kalangan mutakallimin namanya, ada kalangan apa falasifah ya, ada kalangan mutakallimin dibagi lagi. Tadi termasuk ada ahli sunnah, ada Mu'tazilah, ada apa itu mutakallimin termasuk. Falasifah lain lagi kayak Al-Farabi, Al-Kindi misalnya, dalam penjelasan tentang Tuhan itu pendekatannya beda-beda itu. Nah, Mu'tazilah, mutakallimin, tapi agak dekat kepada falasifah karena pemikiran tadi, rasio ya. Makanya misalnya ada orang hidup, kelompok orang di pulau, ya, di pulau, dakwah nggak sampai sana, bagaimana hukumnya itu? Nah, kata Asy'ariyah atau ahli sunnah, mereka tidak dihukum karena nggak tahu. Nah, dasarnya wa ma kunna mu'adzibina hatta nabatsa rasulah. Kami tidak akan menyiksa sampai kami utus rasul. Nah, dia nggak sampai dakwahnya ke pulau itu. Nah, ya itu pendapat ahli sunnah gitu.
Kalau kata Mu'tazilah gimana? Mereka tetap dihukum atas perbuatan buruk dan baik yang menurut akal mereka. Karena intinya manusia itu, karena wahyu itu, Quran itu, kata Mu'tazilah itu konfirmasi aja, menguatkan akal. Jadi mereka dihukum atas dasar akal sehatnya. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang bacok, nggak usah pakai wahyu kan, tahu nggak benar kan? Iya, dia tetap dihukum berdasarkan akal sehatnya. Nah, kecuali orang gila nggak dihukum, nggak ada akal. Jadi ini beda di situ. Nah, jadi tetap dihukum orang yang tidak sampai dakwah berdasarkan akal sehat. Karena wahyu itu kata Mu'tazilah sebagai konfirmasi untuk menguatkan akal. Wahyu itu konfirmatif istilah. Nggak ada wahyu, manusia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk berdasarkan akal sehatnya. Kalau ada orang jatuh di samping orang itu kok diem aja, kita menurut akal kita akan bertanya kan, ini patung atau orang, saya jatuh nggak ditolong. Ya kan bertanya, ya kan? Nah makanya kalau waktu mau menolong, nggak usah tanya kamu Islam atau tidak. Ini udah wilayah manusia, wilayah akal. Nah, itulah, itu Mu'tazilah. Makanya ada prinsip-prinsip di sana itu ada 5 prinsip. Ada keadilan dan seterusnya. Nanti kita lihat lagi. Ini tadi kaitannya dengan apa disebutkan dengan munazzah tadi, anil afat itu maksudnya menolak pendapat yang menyatakan bahwa Ta'ala ada keterbatasan-keterbatasan, sifat-sifat yang seperti itu ya. Kata ahli filsafat, Allah nggak tahu detail-detailnya tadi. Apalagi kan nakos termasuk kekurangan beratnya. Ini munazzah anil afat tadi penjelasan. Paham ya? Mungkin sampai sini dulu. Dikit-dikit kita pahami apa karya Syekh Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin ilhamal malaikatil muqarrabin wa hifdzal mursalin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal mutaqarribin ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wa afa minkum syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Mari dilanjutkan minum sama makannya apa. Ini kalau masalah-masalah begini dibahasnya setelah zaman tabi'in atau setelah Ustaz ya? Apa? Kalau masalah-masalah kayak gini. Ya sudah tabi'in. Ini ribet banget itu mengamalkan ilmu ini gitu. Bukan, karena tantangannya waktu tabi'in itu ada banyak tantangan dari kalangan masuknya pemikiran Yunani persentuhan kan diterjemah. Sisinya ada kemajuan tapi ada tantangan. Makanya nggak bisa wis pokoknya begitu nggak bisa. Jadi sesuai dengan tantangan.